MasterChef Indonesia Season 10 segera. Roro Fitria akhirnya buka suara ihwal kegaduhan biduk rumah tangganya dengan Andri Irawan, pria yang menikahinya pada 21 Desember 2021. Meski baru 3 minggu melahirkan sang buah hati, wanita yang karib disapa Nyai itu mantap melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 14 September 2021 lalu. Di hadapan para awak media, Roro yang mencoba menahan tangis tak banyak menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangganya dengan Andri. Sebenarnya saya susah ya untuk sebenarnya sharing hal pribadi, apalagi menyangkut ya ini kan sebenarnya tidak pernah Nyai publikasi karena Nyai selama ini menggambarkan suatu kehidupan yang bahagia, happy, karena Nyai tidak mau sebenarnya sharing tentang hal-hal yang seperti ini, apalagi nanti ada sedikit rahasia-rahasia dalam keluarga Nyai. Mungkin Nyai nggak bisa membicarakan secara gamblang karena psikologinya juga masih terpukul ya, jadi nantinya meminta tim-tim kuasa hukumnya untuk bisa menyampaikan juga. Dan saat ini jujur fase terberat dalam hidup Nyai, karena ini momentum yang seharusnya amat sangat membahagiakan, pernikahan yang telah dikaruniai sang buah hati Muhammad Sultan Al-Fatih yang sangat ganteng, sangat lucu, tapi Nyai mengambil keputusan yang sangat berat demi kemaslahatan baby Sultan itu sendiri. Dan Nyai juga mengaturkan tujuan Nyai adalah hidup bahagia dengan tenang dan damai bersama baby Sultan. Ya kaget sih, jadi lumayan kaget karena kan kita belum bertemu gitu kan. Apa sih masalah detailnya yang bikin memicu dia untuk memberikan gugatan kepada saya, sementara kan baby Sultan baru lahir gitu kan. Sementara kemarin pun waktu masih umur baby Sultan 2 minggu pun masih sama saya gitu kan setiap hari, dan ini saya udah hampir beberapa minggu ya, sekitar 2 bulanan ya, belum ketemu dia juga baby Sultan. Ini dapat kami sampaikan. Yang pasti klien kami ini merasa sangat traumatik, sampai-sampai itu bertemu aja tuh takut. Ya tentunya kalau kita gugatan ini tentunya ada secara psikis, ada lah. Kira-kira begitu. Tapi kita nggak bisa buka banyak-banyak. Nanti mungkin seiring waktu kita akan buka saat ada persidangan itu selesai. Roro mengaku terpukul. Entah apa yang menyebabkan dirinya tampak nelangsa. Mukanya tampak sembab saat memberikan keterangan ihwal kemelut yang terjadi dalam rumah tangganya. Benarkah akhir-akhir ini Roro mengalami kekerasan dalam rumah tangga? Benarkah kekerasan yang terjadi menjadi musabab Roro akhirnya menyudahi rumah tangganya dengan Andri? Siapapun yang menjadi diri saya pasti akan tidak terima ya. Cuman itu saya sabar-sabarin sampai dengan ada satu alasan lagi yang tidak bisa saya tolerir lagi. Kalau kekerasan itu nanti kami akan ungkapkan di pengadilan, tapi yang pasti saya memang bisa dibaca di dalam gugatan sendiri ada kekerasan verbal. Kekerasan verbal itu ya sangat meneror buat Nyai gitu, kehidupan Nyai, keselamatan Nyai juga. Jadi kekerasan yang kami hanya bisa ungkapkan sekarang adalah kekerasan verbal dulu. Fisiknya nanti akan kami jelaskan. Kalau saya sih yang saya tahu cuma masalah itu aja. Saya pergi, mungkin ada berbagai foto newborn yang saya nggak ikut di foto itu aja. Kalau dugaan saya ya, yang lain-lainnya saya nggak tahu lah. Mungkin karena memang kita perkenalannya singkat ya melalui ta'aruf, dan mungkin juga yang bersangkutan manis di awal gitu. Dan mungkin yang bersangkutan tidak mendapati suatu tujuan yang dia inginkan, yang tidak bisa Nyai berikan. Jadi ya dia bertindak destruktif kepadanya. Tapi kan setiap rumah tangga pasti ada masalah gitu. Dari awal kita berumah tangga udah tahu apa sih kerjaan saya, apa sih bisnis saya itu siapa sih, semuanya udah saling terbuka sebenarnya itu. Perceraian ini banyak mengundang teka-teki. Ditemui di tempat terpisah, Andri sama sekali menepis jika dirinya melakukan tindakan kekerasan seperti yang dituduhkan Roro kepadanya. Namun Roro tetap kekeh jika perceraian ini terjadi adanya tindak kekerasan hingga ia merasa jengah dan memilih untuk mengakhiri biduk rumah tangganya.
Oh banyak. Nanti itu salah satu materi di persidangan tidak bisa dibuka di floor ya. Tapi karena saking traumanya Nyai kalau ketemu selalu bertikai apa aja jadi bertikai. Jadi Nyai udah sampai depan rumah mamanya Mas Andri, lalunya kembali lagi Nyai balik kanan karena Nyai takut trauma gitu. Dan apa secara uji klinis juga Nyai sudah beberapa kali Nyai bisa duduk di sini juga karena udah beberapa kali konsultasi dengan beberapa psikolog. Meski sebelumnya Andri bakal terus berusaha mempertahankan biduk rumah tangganya dengan Roro, namun kini ia tampak pasrah. Apalagi ia beberapa kali menyambangi kediaman Roro, namun tak ada respon positif dari istrinya tersebut. Justru semua kontak komunikasi ditutup oleh Roro. Kalau dari Roro ke saya kan pada saat kejadian yang saya bilang itu, saat saya harus ngurus ibu saya yang sedang kritis itu, besoknya saya pulang dia udah nggak ada, kita udah lost contact. Jadi pada saat saya keluar dari rumah untuk ngurus ibu saya itu dia udah blok, handphone saya udah diblok kok semuanya. Jadi WA saya udah di blok semuanya, dan akhirnya pagi saya coba SMS dia dan saya tetap kasih dia beberapa foto, nih mama keadaannya kayak gini. Saya harus tunggu karena sampai surat saya nanda tangan di rumah sakit pun saya videoin kirim ke asistennya dia waktu itu yang emang untuk ngurus foto newborn itu ya. Terus sampai udah masuk ICU saya kabarin tetap nggak ada tanggapan apa-apa juga. Menarik lagi kamuflase, mendiskreditkan karakter Nyai dengan Nyai pergi menghindar karena dia lebih membela mamahnya yang baru sakit gitu, dan mosok suruh memilih foto newborn. Itu sangat tidak benar. Ketidaksetiaan itu dilakukan sepanjang pernikahan. Oke, Nyai maafin. Tapi the golden moment adalah setelah Sultan lahir dilakukan lagi. Dan timingnya saat malam itu ibunya sakit, tapi dia melakukan lagi suatu interaksi ya. Interaksi itu baik telepon, WA, entah bertemu kan saya udah nggak ketemu lagi nih dengan beberapa wanita idaman lainnya itu. Nah, tapi dia tidak akan, makanya mana ada sih maling aku. Nah, jadi tidak ada alasan ibunya sakit, foto newborn itu enggak, itu kan. Lantas selain adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga, benarkah selama ini Roro tak pernah akur dengan sang mertua? Bahkan kepergian Roro dari rumah itu saat Andri menemani orang tuanya yang tengah sakit dan dirawat di rumah sakit. Hal itu diungkap Andri beberapa waktu lalu. Yang jelas, jika rumah tangganya harus berakhir di meja hijau, Andri berharap agar akses untuk bertemu dengan sang buah hati Sultan tak dihalang-halangi. Kalau saya sih lihatnya gini ya, emang anak tadi dibilang menurut saya di bawah 12 tahun diurus sama ibu. Tapi saya lihat maksudnya nantinya ke depannya apakah dia bisa mendidik anak ini dengan baik gitu kan, karena sementara dia harus sendiri untuk dan saya pun kalau emang hak asuh anak jatuh ke tangan Roro pun ya nggak apa-apa, tapi jangan kasih saya batasan untuk ketemu anak, karena buat saya beban kalau anak tuh harus dibatasin, karena saya juga sama anak yang lain benar-benar perhatian kok, dan saya hilang perhatian pas habis nikah ini aja. Nah, kemudian terkait dengan masalah yang kemarin beliau sampaikan masalah anak, bagi kami menduga itu ada upaya untuk eksploitasi anak untuk menutupi kesalahannya dia. Tapi saya nggak bisa bilang karena itu menyangkut materi persidangan. Nanti akan kita buka semua di dalam tahap persidangan seperti biasanya gitu. Ya banget lah kalau rindu bener-bener, karena kan kita lihat lagi lucu-lucunya, baru lahir kita lagi seneng-senengnya, tiba-tiba yang hanya karena mama saya yang istilahnya saya masih punya kewajiban untuk mengurus dia gitu kan, sampai dia nggak ada pun sebenarnya kita seorang laki-laki ya kita yang bertanggung jawab terhadap ibu gitu, dan kan dia katanya sayang sebenarnya sama ibunya ya kan, selama ini kan di media gebar-gebar kayak masa ini sampai detik ini pun ya dia belum ada pernah untuk jenguk ibu saya, cuman dia bilang dia pernah datang hanya di luar karena lihat ada motor saya, kenapa nggak masuk aja. Dan di jam 3 pagi itu Nyai sudah menawarkan diri, ayo Pak,
Nyai temenin. Nggak usah, lo di rumah aja. Gitu. Oh, itu nggak kasar, Mbak. Itu nggak kasar. Kalau buat Nyai karena udah terbiasa di kasar tuh nggak kasar. Ada yang jauh lebih kasar. Beberapa hari yang lalu Nyai ini sudah mengirimkan kue kepada ibunya mertua. Tapi dengan berbagai kata itu mau dibuang kuenya katanya. Dibuang. Kira-kira begitulah. Itu ada niat baik itikat baik dari Nyai untuk ini. Tetap Nyai ini menghormati mertuanya.